Waalaikumsalam. Ya, maaf ganggu waktunya Pak. Di sini saya ada tugas Pak, untuk tugas calon guru penggerak di modul 3.1 ini. Saya disuruh melakukan wawancara dengan 2-3 kepala sekolah. Ya. Di sini juga Bapak staf kepala sekolah saya ingin bertanya Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Oke Pak, jadi begini Pak ya. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu permasalahan yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Tanya Pak ya. Kalau ada, boleh Bapak menceritakan serta bagaimana cara Bapak menyelesaikannya? Oh ya, ya selama ini ya sebenarnya masalah kasus-kasus yang terjadi itu ya banyak, namun yang mendapat perhatian terutama untuk sekolahan dan imbasnya ke masyarakat, ini yang saya anggap paling penting, ini berkaitan dengan masalah kedisiplinan guru. Nah, jadi ada guru yang sering tidak masuk sekolah. Nah, ini akhirnya menjadi permasalahan bukan hanya sesama guru yang lain, tetapi efeknya ke masyarakat. Nah, itulah yang menjadi masalah penting selama saya menjadi kepala sekolah. Dan untuk penyelesaiannya, ya pertama saya adakan saran-saran secara kekeluargaan ya. Kemudian karena secara kekeluargaan ini ya mungkin kurang diperhatikan, nah untuk langkah berikutnya saya ambil tindakan untuk mengadakan pembinaan ya. Nah untuk pembinaan ini ya saya buat namanya, kemudian tanggal waktu, kemudian tanda tangan dia sebagai yang melanggar tadi. Nah alhamdulillah setelah diadakan pembinaan secara khusus ini ada perubahan. Iya. Tadi Bapak sudah menceritakan permasalahan yang ada di semuanya itu sudah banyak permasalahannya, tapi ya itu yang paling penting ya Pak ya. Yeah. Oke, untuk lantas keputusan yang Bapak ambil tadi, banyak Bapak saat itu ya. Jadi Bapak melakukan pembinaan ya Pak ya. Yeah. Iya, melakukan pembinaan. Oke. Untuk keputusan yang Bapak tadi ambil itu sangat sulit sekali ya Pak ya. Dalam modul ini Pak, saya mempelajari dua jenis dilema ya Pak ya, dilema etika dan bujukan moral Pak. Kalau dilema etika itu dia itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, sedangkan kalau bujukan moral itu berhubungan dengan hukum atau ranah hukum. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang muncul yang mana merupakan dilema etika dan bujukan moral seperti itu Pak? Ya kalau masalah dilema etika ini seperti yang saya katakan tadi, kasus yang terjadi pada guru yang berkaitan dengan masalah kedisiplinan ini masuk dalam kategori dilema etika. Kemudian kasus-kasus yang lain yang misalnya ada pencabulan, kemudian ya tindakan-tindakan kriminal lain ya. Nah ini yang kira-kira tidak bisa diselesaikan di sekolah. Nah ini merupakan bujukan moral. Namun yang terjadi di sekolah ini untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan bujukan moral ini tidak ada. Jadi yang sering muncul ini yang berkaitan dengan masalah dilema etika. Oh seperti itu sih Pak ya. Seperti yang Bapak ceritakan tadi kasus seorang guru yang melanggar peraturan ya Pak ya. Ya. Oke, berarti selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang benar ya, terutama untuk kasus-kasus dilema yang untuk kepentingan yang sama, benar untuk mengandung nilai kebajikan ya Pak ya. Oke, menurut Bapak memilih nilai kebajikan itu dari segi mana ya Pak? Untuk kebajikan itu ya kita menilai dari segi tingkat akibat dari yang
timbul ya. Iya. Jadi misalnya kasus ini akibat yang timbul itu rendah atau tidak menimbulkan permasalahan besar, nah ini saya anggap itu rendah ya. Iya. Tapi kalau yang ini menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan luas, nah ini saya anggap sebagai kategori tinggi. Itu yang mau saya sampaikan kepada guru-guru ya, guru juga, supaya jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan permasalahan-permasalahan yang luas atau besar. Oke, Pak ya. Adakah langkah-langkah atau strategi dalam menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Menurut pribadi dari Bapak, atau strateginya ini seperti apa? Kalau strateginya tadi ya, jadi strategi dalam menyelesaikan masalah itu pertama ya kita adakan Komunikasi mungkin ya? komunikasi secara kekeluargaan dulu. Iya. Kalau secara kekeluargaan itu kira-kira masih belum ada perubahan, ya baru diambil secara kedinasan, secara disiplin ya. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi diadakan pembinaan secara resmi ya. Nah itulah strategi yang saya ambil dalam menyelesaikan kasus-kasus di sekolah. Iya, berarti secara keseluruhan Bapak sudah melakukan komunikasi, mungkin ya berdiskusi serta merefleksikan hasil dari pembinaan tadi. Jika itu melakukan hal tersebut, maka ada eksekusinya nantinya depannya ya Pak ya. Nah, untuk ada nggak Pak ya hal-hal Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang dilema etika tadi Pak? Hal-hal yang efektif ya dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya seperti yang saya katakan tadi ya, setelah diadakan pembinaan secara resmi, guru yang dulu menimbulkan permasalahan ini akan berubah ya, sehingga ya kegiatan di sekolahan ini bisa efektif ya. Dan itulah yang saya anggap bahwa perubahan-perubahan itulah yang menimbulkan efektif ya di dalam perubahan. Oke. Dari dilema tadi ada tidak sih tantangannya Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan, tantangan dalam Bapak dalam pengambilan keputusan tentang masalah dilema etika tadi. Ya. Kalau tantangan itu ya pasti ada. Ya. Yang pertama, ya mungkin dari guru yang bersangkutan. Iya benar. Mungkin guru yang bersangkutan itu menganggap wah ini kepala sekolah terlalu kejam ya. Nah ini saya anggap tantangan. Tapi ya sekalipun dia menilai negatif, ya yang penting niat saya untuk mendisiplinkan, niat saya untuk membuat ketertiban, ya apapun tantangan ya saya hadapi dengan ya sabar itu. Oke Pak ya, tadi tadi tantangannya Bapak dari mungkin dari kedua pihak ya, kalau tidak ada keterbukaan mungkin yang dari tadi dari gurunya menganggap ya negatif, tapi intinya itu untuk kebaikan bersama ya Pak ya. Oke, adakah seseorang atau faktor yang mungkin yang selama ini memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan yang ya mungkin tempat Bapak sharing mungkin ada di mana? Nah, faktor yang memudahkan saya untuk mengambil keputusan ini ya kebetulan karena dalam satu kantor itu kan bukan hanya satu dua guru ya, jadi ada sharing guru yang lain ya, secara langsung atau tidak langsung ini membantu saya di dalam mengadakan pembinaan sehingga kasus-kasus yang terjadi ini bisa agak berkurang. Oke, benar ya Pak. Jadi adanya mungkin komunikasi antar rekan sejawat berdiskusi dalam menyelesaikan masalah dilema etika tadi Pak ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil
sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika keputusan dalam mengambil penyelesaian dilema etika tadi, Pak? Ya, kalau pelajaran yang bisa saya ambil ya, ini sebagai pimpinan atau kepala sekolah, ya ini harus yang pertama harus memperhatikan keadaan-keadaan di sekolah, baik itu berkaitan dengan masalah guru, siswa, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, ini permasalahan-permasalahan guru ya, ini sangat terutama guru-guru yang senior ya. Iya. Guru-guru yang senior ini sangat membantu, sehingga ya dari guru-guru yang senior ini juga mempunyai andil ya. Perlu kita juga mengadakan pendekatan-pendekatan dengan guru-guru yang lain. Itu yang saya ambil sebagai pelajaran. Iya. Wah, sudah terakhir, Pak ya. Ya. Jadi dari sini saya banyak mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat dari Bapak. Terima kasih, Pak. Maaf ganggu waktunya. Nggak apa-apa. Iya, mungkin di situ aja, Pak. Terima kasih, Pak ya. Saya izin untuk pamit, Pak. Ya. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya izin pamit, Pak. Ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak Bapak. Samsul, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Apa kabar, Pak Agus? Sehat, alhamdulillah. Sudah lama di kepala sekolah di SMP IT ya, Pak? IT Iya, Maratelang ya? iya. Ya. Sudah di 2015 saya sudah. Lumayan, Pak. Saya hitung-hitung belajar lah, Pak. Ya. Gimana rasanya, Pak? Rasanya ya campur aduk. Jangan dulu. Ya, cuma Iya. dari situlah pembelajaran kita menjadi dewasa. Banyak pengalaman. Ya, gimana, Pak? Oke, ini Pak ya. Boleh saya bertanya, Pak? Oh, insya Allah kalau saya bisa jawab, berarti sampai mulai bertanya. Iya. Gitu. Ini Pak, di sini saya selaku calon guru penggerak ya, Pak ya. Di pada modul 3.1 itu kami belajar tentang cara pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan ya, Pak ya. Jadi di situ kami disuruh mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah. Nah, di sini Bapak sebagai kepala sekolah, saya ingin intinya tuh ingin menambah pengalaman saya, Pak ya, ingin mengetahui apa yang Bapak rasakan selama ini. Nah, jadi kalau boleh nanti Bapak menceritakan permasalahan yang ada, yang pernah ada di Bapak, terus cara penyelesaiannya seperti apa nantinya, Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Samsul. Sebetulnya kalau masalah yang ada di sekolah itu sebetulnya hampir seluruh sekolah itu mungkin tidak jauh berbeda, Iya. gitu kan. Yang pertama biasanya masalah siswa, yang kedua masalah guru. Tapi karena ranahnya itu memang sudah ada tupoksinya, jadi untuk siswa mungkin itu urusannya kesiswaan, untuk masalah proses pembelajaran itu fakta kurikulum. Nah, adapun ya yang selalu saya alami selama ini ya masalah itu paling masalah mengenai guru. Antaranya ya yang paling menonjol itu untuk saat sekarang itu ya biasanya ya kehadiran guru ya, karena mungkin banyak faktor sih ya, kita karena di daerah pedesaan gitu kan, jadi faktor-faktor yang akan menyebabkan mereka tidak masuk sekolah itu kan banyak, sehingga disitulah nanti beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita ambil keputusan. Itu masalah itu memang sangat riskan dan berulang-ulang seperti itu, Pak. Jadi masalahnya yaitu tadi, terkadang ada guru yang telat ataupun tidak hadir. Iya. Jadi masalahnya itu lebih ke dominan gurunya datang terlambat ya, sehingga proses pembelajaran akan terganggu. Iya, itu pasti. Ya, tidak efektif juga nantinya seperti itu, Pak. Nah, dari permasalahan tersebut lantas
keputusan apa yang Bapak ambil pada saat itu? Jadi kalau saya pribadi ketika mengambil keputusan kan perlu menganalisa juga kan. Jadi kita biasanya terlebih dahulu, karena saya mempercayakan kepada beberapa struktural, misalnya kayak wakil kesiswaan, wakil kurikulum, dan yang lainnya mungkin yang saya percayakan untuk baik untuk memantau guru ataupun memantau siswa. Jadi mereka itulah yang pertama kali saya ingin tahu atau mencari informasi dari mereka terlebih dahulu. Jadi kami biasanya memanggil wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dipanggil ke ruangan, diajak ngobrol, terkhusus membahas hal-hal yang atau membahas guru-guru yang biasanya tidak ada di sekolah ataupun telat sekolah ya. Apalagi biasanya terkadang ketika saya pas ada di situ terlihat ada guru yang betul-betul tidak masuk, kemudian tidak mengkonfirmasi atau tidak izin. Itu kan jadi masalah. Kalau setidaknya kalau mereka tidak masuk kemudian mereka memberikan tugas titip dengan guru, atau sekarang kan jejaring sosial kan enak, pakai media WhatsApp, izin di grup kan kita masih bisa dispensasi atau bisa tawarin gitu. Jadi yang paling pertama saya ambil tindakan itu yaitu pertama kita berkumpul dulu dengan dengan bukan bawahan ya, sejajar sebetulnya kalau dalam pendidikan itu. Tapi setidaknya mereka itu yang saya percaya, ya, yang saya panggil terlebih dahulu. Iya, bagus sekali Pak ya, keputusannya Bapak ambil tanpa semerta-merta. Jadi Bapak mengkonfirmasi dulu, menanyakan mungkin ke wakil kurikulum apa problemnya, gimana nantinya, terus baru ditindaklanjuti agar adanya perubahan sehingga proses pembelajaran tetap terjaga dan kondusif ya Pak. Oke, di sini pada saya kan ini Pak, pada modul 3.1 itu kami belajar tentang dua jenis dilema ya Pak. Yang pertama dilema etika dan yang kedua yaitu tentang bujukan moral Pak. Kalau dilema etika itu nggak berhubungan sama ranah hukum ya Pak. Kalau untuk bujukan moral itu berhubungan dengan hukum. Nah dalam hal ini itu Bapak sudah ngambil keputusan yang bersama demi kebaikan bersama, jadi benar sama benar ya Pak. Jadi di satu sisi ini pembelajaran kurang kondusif, tapi di sisi lain Bapak juga membutuhkan guru ya di sekolah tersebut. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang benar, terutama dalam kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar Pak, mengandung nilai kebajikan Pak. Dari nilai kebajikannya seperti apa Pak? Jadi kalau setelah proses yang tadi saya mengkonfirmasi beberapa rekan sejawat yang saya kasih mandat itu, ya secara langsung terkadang kita memanggil guru yang bersangkutan ya. Tapi ya dengan tujuan kami tidak menyudutkan atau tidak mendiskriminasikan, tetapi kita memanggil untuk memberikan masukan, memberikan saran, atau ingin tahu apa sih masalahnya ya. Jadi kan kita ini kan kalau tidak masuknya guru itu kan bukan semata-mata dia males atau apa, karena kan banyak masalahnya, atau dia sakit, kemudian dia tidak punya paket, tidak bisa mengkonfirmasi ke sekolah, atau mungkin pas kondisi jalan hujan ya, kita tahu sendiri di daerah perairan kan, di daerah perairan itu kan jalannya luar biasa. Jadi ya itu yang kami ambil keputusan, tetapi dengan tidak mengurangi rasa hormat dan sesuai dengan aturan, supaya tidak menimbulkan kecemburuan bagi guru yang lain yang aktif, tetap kami memanggil ya, dengan tujuan itu tadi, untuk mengingatkan atau untuk menunjukkan bahwasanya sekolah kita juga punya aturan ya. Kita mau ngatur siswa, tapi gurunya juga seperti itu kan susah juga. Makanya kita berawal dari gurunya ya, dengan tujuan itu tadi ya, kita dengan tujuan memanggil guru bukan menyudutkan atau mendiskriminasi, tetapi ya mengingatkan bagaimana baiknya, seperti itu. Karena di awal tahun ajaran baru pembelajaran, kita selalu mengisi namanya fakta integritas. Fakta integritas itu ya poinnya diantaranya salah satunya ada, kalau nggak salah itu ada 7 poin. Salah satunya itu di situ isinya mau mentaati peraturan sekolah ya. Baik itu memang ketika jam tambahan ataupun yang lainnya, itu salah satunya. Sehingga ketika saya memanggil dengan menunjukkan surat fakta integritas itu ya mau tidak mau ya, bukan saya menyudutkan ya, sebagai seorang guru kan seperti itu, harusnya sadar diri.
Karena kalau seorang guru kan bukan anak-anak lagi misalnya, Bu kenapa nggak masuk, Pak kenapa nggak masuk, Bapak itu harus masuk, harus saya gini kasihan anak-anak, kan nggak juga. Iya. Ya. Seorang guru itu ketika merasa jarang masuk, kemudian dipanggil kepala sekolah, ya minimal kita sudah merasa lah, oh kayaknya saya udah berbuat salah. Jadi supaya kita tidak menyinggung perasaannya, jadi ya saya juga berbicara juga tidak sekonyong-konyong menyalahkan, tapi harus tahu sabar-sabarnya. Iya. Seperti itu. Jadi sebelum dipanggil Bapak sudah melakukan melakukan komunikasi dengan teman sejawat mungkin dengan cara kemitraan tadi Pak ya. Oke, tadi Bapak ngambil mungkin nilai kesadaran tersebut akan tanggung jawabnya di sekolah tersebut ya Pak ya. Oke, adakah langkah-langkah Bapak atau strategi dalam menyelesaikan masalah dilema tadi Pak? Langkah-langkah seperti apa yang Bapak gunakan? Untuk sementara ini kan beberapa kasus yang sudah terjadi ya kasusnya nggak jauh-jauh seperti itu terus kan. Yang pertama biasanya kita selalu mengingatkan secara langsung dipanggil kantor. Yang masih ada juga yang seperti itu, gitu kan. Tapi untuk yang akhir-akhir ini kami menggunakan absen kehadiran WhatsApp lah. Jadi kami mencoba untuk mereka sadar ya mungkin mereka atau merasa malu secara langsung atau tidak ini saya tidak tahu. Tetapi tujuan saya supaya di grup itu ketahuan bahwasanya siapa yang nggak masuk, siapa yang masuk. Jadi kita punya jadi kita ini ada grup di sekolah, jadi namanya mereka mengabsennya di WhatsApp. Jadi kehadiran guru pada hari ini mereka tulis sendiri, yang hadir mereka menulis saya hadir Pak hadir, bahkan biasanya dibuat list. Yang tidak hadir biasanya dia mengisi sendiri dengan alasan seperti ini. Jadi kita tahu dengan hari ini kita hadir atau tidaknya. Nah, saya sebagai kepala sekolah yang terkadang tidak on time di sekolah, saya bisa memantau. Jadi, oh ternyata ada perubahan nih dari guru yang kemarin saya panggil. Itu diantaranya selain tadi secara memanggil secara langsung. Saya pikir ya dengan hal seperti itulah kita menghargai perasaan mereka. Kalau kita misalnya harus dipantau, kemudian harus kita selalu mengingatkan dia dengan bahasa ucapan itu kan nggak pantas ya. Nah, tegang juga jadi. Iya, kita kan sudah sama-sama tahu lah. Iya. Apalagi kalau memang sama-sama seumuran dengan kita itu malah lebih sulit, malah nggak enak ya. Dengan mungkin melalui WhatsApp itulah mungkin ya mereka akan kembali tadi mungkin akan sadar diri. Mungkin menurut rekan-rekan juga kemarin ketika rapat ya, untuk sementara kita coba dulu yang itu Pak, biar mungkin sadar gurunya gitu kan. Karena saya pun beberapa kali mengingatkan, tapi mudah-mudahan ya semakin kesini ya mulai ada perbaikan Pak. Iya. Berarti Bapak melakukan komunikasi lewat WA Pak ya? Ya jadi melihat dari situ siapa yang jarang hadir ya, pastinya kan kalau yang nggak hadir mau ngisi malu dia Pak ya, karena di posisinya di sekolah nggak ada. Oke, terus setelah itu misalkan dia ada yang berapa nggak masuk, mungkin berdiskusi ya baru apa keluhnya dia gitu Pak ya. Jadi Bapak lebih memposisikan diri dan dia juga harus tahu posisi Bapak seperti apa ketika dia nggak masuk seperti itu ya. Oke, ada nggak Pak hal-hal yang Bapak anggap efektif lah dalam pengambilan keputusan dalam dilematika tadi Pak? Ya, kalau kita mengenai berbicara masalah efektifnya ya sebetulnya karena kita ini aturan sekolah itu kan kalau di swasta itu kan tidak baku ya. Kemudian karena kita juga ketika menerapkan peraturan dengan gaji yang sebetulnya tidak mencukupi itu kita susah. Ya. Makanya sebetulnya yang paling efektif itu menurut saya pribadi itu tadi pengaruh yang paling besar dalam keefektifan mereka mengajar itu yang pertama itu honor. Mungkin menurut kami itu masih kurang mencukupi, tapi alhamdulillah masih tetap kita bayarkan. Yang kedua untuk sementara ini kita menggunakan pantauan melalui WhatsApp. Menurut saya itu lebih efektif karena setiap jam ketika mereka jamnya ke jam keberapa saya mantau terus, saya punya jadwal pembelajaran jam berapa mereka ngabsen. Kalau misalnya ada yang cuma guru 1 jam belajar dia cuma pas absennya pas di jam pelajaran saja. Mungkin menurut saya mungkin itu Pak. Iya Pak, jadi ya setidaknya Bapak tahu ya di mana gerak-geriknya. Oke Pak, dalam hal itu Pak ya tantangan terberat ya, apa tantangan yang pernah Bapak alami dari segi mana itu dari permasalahan dilematika tadi Pak? Tantangan saya paling terberat itu saya tidak pernah menegur guru secara langsung. Itu tantangan berat saya. Walaupun memang guru itu memang misalnya 1 minggu nggak masuk atau setengah bulan nggak masuk, saya nggak pernah
berani memberikan teguran secara langsung. Kamu kenapa sih nggak perlu masuk? Saya Lebih ke ini. ya, saya merasa bahwasanya ketika saya berbicara seperti itu, karena imbasnya apa ya? Kita kan punya tolak ukur ya. Ya. Ketika kita mau berbuat baik, tetapi dari diri kita belum memberikan yang terbaik, gitu, kita belum bisa. Contohnya ini, kita pengen guru-guru diri kita bagus, tapi honornya kurang, itu kita agak susah, itu berat sekali. Iya, Ya. Padahal itu mau tidak mau kita sebagai kepala sekolah harus menyampaikan itu, gitu. Misalnya, ya ini udah jadi keputusan nih, guru harus wajib belajar kayak gini. Nah contohnya, ternyata guru ini ya termasuk salah satu orang yang perekonomiannya kurang. Misalnya guru ini jauh, untuk beli bensin aja susah ya. Sedangkan honor kita cuma 3 bulan sekali, honoran hitungan per jamnya cuma sekian. Kalau dihitung-hitung dengan perjalanan dia dengan honor ya nggak sesuai. Makanya terkadang mereka nggak masuk, terkadang dia cari tambahan gini. Jadi itulah yang paling susah yang saya bisa ketika saya selalu mengambil keputusan yang paling berat ketika menegur guru itu secara langsung, atau memberikan peraturan yang sangat ketat, jam segini harus masuk, jam segini harus masuk. Tidak, saya biasanya cenderung dengan sistemnya apa ya, kalau bahasa kita sadar diri lah kayak gitu. Ya, mungkin dengan itu ya mereka juga tahu bagaimana namanya orang kalau memang berjuang betul-betul pasti ya ada balasan lah, bukan hanya dari manusia tetapi dari Allah secara langsung kan. Ya. Jadi tantangannya jadi mungkin kedominan ke honor Pak ya. Iya, Jadi kita tantangan. mau menegur tapi gimana? Dia namanya honornya tidak seberapa juga, Iya, kita betul. pertimbangkan perjalanan dan sebagainya. Ada keluarga juga yang di rumah yang mau dipenuhi ya Pak. Oke. Nah, tapi tetap Pak, hal yang itu Iya, tapi tentang kami ingatkan tetap seperti itu walaupun Iya. memang berat rasanya di hati. Yang penting ada kesadaran dia Iya, sebagai. ada Walaupun kita sudah ngomong masih seperti itu ya nanti ada tindak lanjutnya seperti apa Ya, nanti ya, Pak, ya. betul Pak. Oke, dari yang Bapak tadi sampaikan ya, Pak, Bapak ada memiliki aturan atau penjadwalan dalam pembinaan mungkin misalnya kasus apa segera atau ada jadwalnya tuh, Pak, untuk pembinaan? Biasanya kalau kita itu kalau ketika ada masalah yang sifatnya masalah itu sangat riskan, itu biasanya kita ya tadi prosesnya kan kita koordinasi dengan wakil kurikulum dan kesiswaan, kita pengen tidak terlalu lama kalau itu memang masalahnya riskan. Tetapi kalau masalahnya itu memang masalahnya jadi umum, jadi kebiasaan, itu biasanya kita jadwal itu ada 2 bulan sekali kita ada pembinaan guru-guru. Jadi 2 bulan sekali kalau memang itu sifatnya umum. Jadi misalnya kalau yang riskan itu kan biasanya satu guru ini kok kelihatannya rajin sekali nggak masuknya gitu kan. Jadi itu harus cepat-cepat kami ambil tindakan. Atau yang guru ini biasa hari masuk, sehari enggak. Tapi bukan satu guru, tapi banyak gurunya gitu, bergantian lah misalnya saling calling misalnya kan masih. Nah itu biasanya kita ada pertemuan 2 bulan atau 3 bulan sekali. Gitu. Jadi Bapak lebih memposisikan kasusnya tadi Pak ya. Iya. Kalau memang benar harus ditindaklanjuti secara cepat, harus dilakukan secara cepat ya. Kalaupun misalnya itu tidak terlalu riskan ya, jadi bisa diatur 3 bulan atau 2 bulan sekali. Karena kita biasanya kalau 2 bulan sekali itu membahas bukan hanya itu saja, banyak yang kita bahas gitu, sekalian gitu kan. Tidak harus berulang-ulang kan. Tahu sendiri kalau rapat itu kan kalau terlalu sering rapat juga kayaknya kan males guru-guru itu kan. Rapat terus gitu. Ya, jadi bosan juga Pak. Iya, jadi bosan juga. Jadi yang bahasnya itu aja. Biasanya kami itu berbarengan ketika rapat itu berbarengan dengan bagi honor. Jadi ketika kita infokan di grup bagi honor dan sekalian pembinaan itu biasanya datang semuanya rajin mereka semangat. Iya, oke Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang memudahkan Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi Pak? Oke. Itu banyak sekali rekan-rekan di bawah itu karena gini, karena saya itu kepala sekolah tetapi rasanya seperti bukan kepala sekolah kalau menurut saya, karena saya itu ketika duduk dimanapun ketika dengan rekan-rekan biasa seperti antara kawan dengan kawan gitu. Jadi kalau kita ini lebih apa ya, tidak membatasi diri, saya kepala sekolah harus kayak gini, enggak, saya biasa aja dengan kawan-kawan. Nah, kecuali ketika nanti sudah di forum baru kita nanti bisa memposisikan diri. Jadi mereka itulah yang biasa memberikan saya itu dari rekan-rekan itu yang mempermudah saya untuk biasa mengambil keputusan. Saya tanya satu persatu. Ya, terkadang saya tanya semua guru, misalnya ada satu guru yang jarang masuk, saya tanya dari guru ini.
Ya, terkadang kan ada juga waktu nggak tahu masalahnya, ternyata ada salah satu guru yang tahu masalah. Oh, gitu. Jadi itulah sehingga kami lebih cepat tahu masalah yang dialami. Iya, lebih ke terbukaan Pak Ya, komunikasi, ya, komunikasinya lebih enak. Iya, jadi Tidak ada batasan dengan rekan-rekan itu. jadi nggak ngerasa apa tegangnya gitu. Ya, enggak. Jadi lebih santai lah, rileks. Jadi mereka itu menganggap saya itu ketika lagi duduk di meja bareng orang ini ya, Yes. apa kadang seperti sama-sama seperti guru, jadi kita ngobrol dengan lepasnya, bercanda juga dengan lepasnya. Jadi kami tidak pernah membahas, kecuali nanti ketika ada rapat forum resmi, baru disitulah kita bisa memposisikan. Iya. Ini. Bagus sekali. Nah, ini yang terakhir Pak pertanyaannya. Nah, dari tadi perbincangan kita, dari penyampaian Bapak juga itu, ini pembelajaran apa yang dapat petik dalam pengambilan keputusan yang tadi Bapak sampaikan? Jadi keputusan itulah yang membuat saya itu belajar memahami seseorang. Jadi kita belajar memahami seseorang itu bukan orang yang selama ini kita kenal dekat saja, tidak. Tapi orang yang jauh pun ketika itu masih berhubungan dengan kita, maksudnya berhubungan ada keterikatan atau kedinasan dengan kita, itu kita harus pahami itu. Ya. Kalau mungkin sekarang anggap aja kita istri. Kalau istri kan setiap hari, Yeah. ya, kita memahami ini kan tahu setiap hari. Tapi kalau guru kan berbeda, karena masalahnya berbeda-beda. Itulah melatih saya sehingga ketika mengambil sebuah keputusan, ketika saya berdiskusi dimanapun, entah di luar sekolah ataupun di mana, saya selalu mengedepankan sifatnya hal-hal yang bawanya bahasa Inggrisnya apa ya, membawa perasaan. Jadi kita nggak apa ya, kalau berbicara itu selalu berpikir ketika saya berbicara seperti ini apakah nanti ada dampaknya, ketika saya berbicara seperti ini apakah ada ini. Karena saya juga pernah belajar satu pengalaman yang sebetulnya mencampuk saya sendiri dengan hal yang terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan, sehingga ternyata itu menjadikan menjadikan buah si malakama buat saya sendiri. Nah, dari situlah saya tidak mau gegabah, ya, tidak mau mengambil sebuah keputusan. Dari situlah saya belajar bagaimana mengambil kesimpulan, bagaimana mengambil keputusan yang harus memperhatikan perasaan orang, keadaan orang. Ya. Jadi kita harus tahu keadaan orang seperti apa, perasaan orang seperti apa ketika kita berbicara seperti ini. Apakah orang itu merasa nyaman atau enggak? Atau ketika kita memberikan keputusannya kira-kira memberatkan salah satu orang, apakah ini bagus apa enggak? Nah, disitulah saya belajar. Jadi ketika saya memberikan kesimpulan, selalu bertanya, selalu memberikan minta masukan kepada guru-guru, bukan hanya saya saja. Ya, keputusan itu juga saya tidak pernah ambil secara sepihak dari saya. Jadi saya minta pendapat ini kira-kira gimana, guru ini pendapatnya gimana, guru ini pendapatnya gimana. Kalau kira-kira menurut guru ini masuk akal, guru ini masuk akal, kita jadikan satu, ambil kesimpulan baru kita putuskan. Luar biasa. Jadi itulah yang dapat banyak saya pelajari selama 2015 sampai sekarang, sehingga alhamdulillah sekarang saya masih dipercaya oleh orang terdekat. Sebenarnya saya ingin riset sudah lama juga seperti itu. Luar biasa Pak ya. Jadi Bapak lebih ke memposisikan diri sebagai mereka ya. Apakah betul. perasaan mereka seperti apa ketika kita ngomong seperti ini ya. Dan itu juga Bapak lebih menjaga sikapnya ya. Ya. Oke, maaf Pak ganggu waktunya. Terima kasih banyak Pak. Ya Allah, luar biasa. Dengan seperti itu kan saya tahu, oh ternyata ada orang yang pengen belajar dari saya yang sedang belajar. Maaf ganggu waktunya Pak ya. Oh iya, luar biasa Bapak ya. Pengalaman yang sangat berarti bagi saya Pak ya. Mudah-mudahan Pak Samsul nanti Yusuf. Amin ya Allah ya. Oke Pak, saya izin pamit ya Pak. Oke, Ya, terima kasih banyak Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.